Ya, hari ini tanggal 31 ya, teman-teman. Dan Goto sekarang sudah mengeluarkan laporan keuangannya untuk kuartal 2-nya. Nah, bagaimana teman-teman nih? Menurut teman-teman, laporan keuangannya. Tetap aja negatif ya. Baik, teman-teman, karena laporannya negatif gitu kan. Jadi tetap Goto tetap laporannya negatif. Mungkin tapi udah berusaha ya teman-teman, berusaha dari 3,2 sekarang jadi 1,8. Artinya ada penurunan lah, penurunan kerugiannya ya. Jadi lebih turun. Tapi dari pendapatan cenderung besar. Dari 3,5 jadi 3,6, artinya ada kenaikan ya. Cuman dari kerugiannya tetap ya tetap rugi gitu kan. Saya bilang kan lebih baik untung 1 miliar daripada rugi terus gitu kan. Kalau rugi kan harus menggerus gitu, ada yang harus digerus gitu kan. Nah, dari PR rasio 0,74 sekarang minus, tapi ya andaikan enggak minus, ayo udah sangat under value ini. Dari apa lagi kita nih? Udah minusnya semakin berkurang. Jadi kalau Goto itu semakin berkurang minusnya semakin bagus gitu kan. Mudah-mudahan sih kuartal 3 keluar semakin berkurang lagi minusnya. Kalau untuk untung ya ini kan untuk jangka waktu lama gitu ya, investasi untuk jangka waktu lama. Jadi kata orang-orang jangan lihat sekarang Goto itu. Karena customernya banyak gitu kan. Istilahnya banyak usahanya juga gitu kan. Ya walaupun Tokopedia-nya udah dijual nggak jadi masalah sih, terserah mereka lah, kita cuma ngikutin aja. Cashnya bagus ya, 20 triliun ya, equity-nya 35 triliun, hutangnya kecil ya, berapa jadarnya. Oh, PBP-nya 1,77 ya. Ini untuk harga bukunya 29,9. Jadi nanti akan menghitung harga fundamental kan berdasarkan fundamentalnya berdasarkan PBP berarti ya. Kita lihat DER-nya kecil ya, 0,1 0,113. ROI-nya negatifnya minus 238,84. Kalau dari revenue-nya ya naiklah 3,0 ya, 3,01% ya. Berarti ada kenaikan sih dari revenue-nya mah ya. Cuman emang dari kerugiannya masih rugi, cuman sudah berkurang dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Nah, berarti kan ini udah lengkap nih. Nah, sekarang masih bisa dihitung nih ya untuk harga wajarnya. Cuman karena ini minus EPS-nya ya, coba lihat EPS-nya ada nggak? Tuh EPS-nya kan minus 71. Artinya kalau udah minus untuk menghitung harga per berdasarkan PR rasio gugur, maka kita akan menggunakan berdasarkan PBP ya. Nah, sekarang teman-teman takut salah paham lagi ya soal yang tadi, makanya saya sekarang biar sama aja ya, ini Goto, nanti di Pundacat juga Goto. Padahal mah nggak jadi masalah kalau ininya Goto gitu ya, tapi kalau di sini stoknya beda, pasti di sini juga beda. Udah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Baik teman-teman, ini udah keluar Goto, di sini udah tertulis ya Goto. Kita cari, berarti kalau PR udah nggak berlaku, kita cari PBP ya, PBP. Kita standar untuk jangka panjang. Ini kan kalau Pundacat untuk jangka panjang, ingat teman-teman ya. Kalau Pundacat itu untuk jangka panjang, bukan untuk scalping besok, bukan. Jadi untuk perkiraan harga 3 tahun kemudian gitu. Perkiraan itu juga. Nanti kalau kuartal yang belum keluar lagi kuartal 3-nya ya kita hitung lagi Pundacatnya gitu kan. Ini udah keluar ya Pundacatnya, artinya ini udah sangat under value ya, udah di bawah garis rata-ratanya ya. Jadi ini pembatas tengah-tengah. Nah, ini adalah harga untuk under value yang mau mendekati ini ya. Kan ini udah 53 katanya. Ya pasti yang terendahnya 50 gitu kan. Sekarang udah naik ke 53 ya, bersyukurlah daripada 50 ya. Baik, kita di sini udah ada harga tengah-tengahnya itu untuk PBP-nya itu 1.38.
Kita langsung hitung aja 1.38 dikali mana? Yang mana yang ini ya? Yang ini benar. Kita tukarkan dulu deh, takut saya gagal paham. Kita cari harga bukunya 29.95. 29.95. Nanti kalau keluar tertiganya keluar ya kita akan bahas lagi ya. 41 perak. Ya. Jadi si Gotoh ini fundamentalnya itu 41 perak untuk saat ini berdasarkan hitungan PBP ya. Jadi 53 aja udah masih kemahalan ini. Cuman ingat harga fundamental itu ya dengan harga bandar itu beda, dengan harga candlestick juga beda, dengan harga gap juga beda. Nah, jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana gitu kan, berdasarkan pair sudah tidak bisa dihitung karena negatif. Yang bisa dihitung hanya berdasarkan PBP aja ya. Jadi 1,38 udah kita 1.38 udah kita hitungin di sini ya. 1.38 dikali 29,95 itu ngambil dari harga bukunya. Harga bukunya itu 29,95 ya. Jadi dengan sangat istilahnya dengan sangat luar biasa bahwa si Gotoh ini sekarang beli harga 53 aja udah kemahalan. Cuman ingat ada harga yang namanya harga bandar. Itu tidak terbatas ya. Baik, kita langsung ke pundacatnya ke lukisan market maker. Kita akan hapus ini dan kita akan ganti karena ini adalah kuartal kedua. Ya, kuartal 2 harga wajar. Harga wajar berdasarkan PBP 41 perak ya. 41 kita tanggalin tanggal 31. Jangan tanggal 31, tanggal 30 ya. Tanggal 31 benar. Tanggal 31 07 2024. Jadi semalam sudah waktu tanggal 30 itu udah istilahnya udah menerangkan dengan bahasa Inggris gitu kan. Dan pada ending-endingnya masih negatif juga gitu ya, walaupun ada penurunan lah gitu ya dari kuartal sebelumnya, dari kuartal yang sama tahun sebelumnya, tapi secara pendapatan ada kenaikan sekitar 3%. Baguslah, berarti kan ada peningkatan, semakin meningkat berarti kalau negatifnya pingin jadi positif ya harus terus digenjot gitu kan, mungkin sampai 200% baru bisa menutupi kerugiannya gitu kan. Kita lihat dari bid dan opernya dulu. Nah, ini sekarang udah normal teman-teman ya. Jadi 10 ticknya udah tahanan 1 juta nih, lihat. Nah, ini udah normal, diperjualkan normal. Jadi biasanya suka naik turun udah enak sekarang itu ya. Beda dengan di sininya cuman ada istilahnya cuman yang ditebelin cuman di sini 1 juta sampai 5 juta, tapi di sininya ompong gitu kan. Hanya di bawah 1 juta. Nah, itu biasanya belum mau naik gitu kan. Kalau ini ada kesempatan buat naik karena sini udah rata gitu ya, tahanan 1 jutaan ya. Cuman dia sampai 58 tahanannya masih jumbo ya. Ingat saya bilang teman-teman apa? Kode angka 4. Nih, setiap ada kode angka 4 kenapa tidak bisa lewat sini ya? Tapi karena menurut saya karena ini bagus nih teman-teman ya. Maaf. Ini candlenya udah bagus. Jadi dia bikin gap waktu tanggal 29 sama tanggal 30. Gap up ya ke angka 54. Nah, per hari ini itu gap up-nya ketutup bread. Ya, artinya dia open gap up cuman dikebawahin. Pertanda bagus. Kalau dia bisa besok tidak gap up atau tidak gap down ya, dia harus pembukaan harus di harga sekarang nih besok ya. Sekarang berapa? 53 ya. Nah, besok harus open sama dengan 53. Ya, open sama dengan 53 sesuai dengan hari ini gitu kan. Jadi catnya bagus. Nah, di sini udah ada kepala merah kan? Kepala hijau ini ya, kepala hijau. Kepala merahnya ada di area mana? Nah, ini satu nih, 69. Tapi tetap ya teman-teman, saya masih kekeh harus ke sini ya. Harus ke 56 dulu deh.
56 harus diam karena ini gapnya belum ketutup. Kalau kata orang udah tertutup, kalau menurut saya belum. Ini juga belum ketutup karena masih shadow. Harus body yang nutup ini ya, harus body, jangan shadow-shadowan. Nggak ada bayangan-bayangan kalau sama saya ya. Tenang aja sih kalau di Goto ya, aman. Mau harga tuh punya harga 50 aja udah ke 53. Berapa persen tuh? 2, hampir 5 sampai 6% ya. Apalagi kalau bisa dijual di 54. Ya kan? Lumayan kan? Karena Goto ini sangat aman. Beli sekarang juga nyangkut, contoh nyangkut ya. Udah ke 50 lagi biarin aja. Dengan sendirinya Goto itu akan naik dengan sendirinya, bukan retail yang naikin, tapi para bandar-bandar mau lokal mau foreign, bandar foreign itu masuk di sini semua ya. Ditumpah ruahkan di sini semua karena lot yang sangat jumlo. Lot yang sangat jumlo memudahkan mereka itu ngebuang sama ngambil. Mau ngambil berapa juta aja bisa, mau punya duit triliunan juga di sini masih bisa masuk gitu kan, walaupun harganya gocap tapi triliunan juga bisa masuk ya. Mau beli 5 juta, 7 juta, 20 juta, 100 juta lot juga masih bisa nampung ini mah ya. Oke, kita lihat untuk broker summary-nya. Untuk hari ini broker summary-nya kita domestikan dulu deh biar asik dah, kita liatin domestik ya. Di sini ada PD yang ngambil 2,1 ya. 2,1 juta, CC 1,7 juta. Artinya transaksi sekarang terkecil ya untuk pengambilan. Yang ngebuang si MG, TP, AZ, AI, CD. Ini cenderung hanya broker MG aja yang saya kenal, yang emang broker yang powerful ya. Tapi di sini si YB udah masuk ya. Ini pembuktian nih, kalau di Goto itu pembuktian broker besar sama enggaknya. Di sini itu yang masuk broker besar itu YU, nah sekarang udah mulai masuk YU gitu kan. YB mungkin lagi diuji nih, ZP luar biasa di sini ya. AK, kalau YB saya belum tahu nih, mudah-mudahan si YB ngambilnya juga cuma 300 ya, 300 ribu mah. Kalau di Goto mah kecil, ini mah ngambilnya harus 5 juta, 6 juta gitu kan, 10 juta lot gitu, baru tuh keren itu kan. Si BB masih terus ngumpulin, ini si BB lagi, ini belum ada konfirmasi ya si BB siapa ya. Terus si BB sekarang udah ngambil terus nih ya, 3,7 sekarang 3,7, tambah lagi enggak ya, udah 3,7 si BB ini ya. Yang 100 juta, yang 100 miliar itu si YU ya. YU udah jualan belum ya? Coba lihat hari ini si YU jualan enggak. YU belum jualan ya untuk domestiknya, cuman kita nggak tahu untuk foreign ini. Foreign hari ini ya YU ngambil lagi tuh 4,5 ya. 4,5 juta. Kita lihat lagi di sini dari tanggal 26. 3,5 juta di tanggal 22. Oh berarti ya udah antara sini ngambilnya nih 4,6. Harus ngurut teman-teman sebentar ya. Tanggal 30 4,2 ya. 4,6 tanggal 29. Nah, berarti dia ketemunya itu di tanggal 29. Nah, tanggal seberapa? Ya, tanggal 29 itu udah 4,6 juta lot ya. Nah, kita lihat terakhirnya dia jualan apa enggak gitu kan. Nah, ternyata dia mengambilnya lebih besar ya. Dia ikut jualan enggak? Ternyata ikut jualan ya. Walaupun istilah pengambilannya besar 7,7, cuman dia ngejual 3,2, artinya dia jual beli gitu kan. Si Kajet yang ngejual, Kajet ikutan nggak beli juga, sama juga beli gitu kan. Si Kajet sama si Kajet artinya dia ada nahan, ada ngebanting, ada nahan, ada ngebanting gitu kan. BK, contoh BK tuh kan ngambil juga sama. Harus ada kerjasama emang di sini mah, nggak bisa main sendiri. Mereka aja broker besar aja sembari ngebuang ya sembari makan juga gitu kan. BB foreign jualan, BB lokal ngambil nih ya. Dari kedeteksi kan si BB kan, coba lihat ada 9. Nah si BB kan ngambil kan di lokalnya kan, cuman dilihat di foreignnya, dia lihat di foreignnya ngejual ya.
Jadi dia ada yang ngambil forennya, ngambil lokalnya, forennya jualan. Itulah bagian daripada strategi. Strategi jualannya seperti itu. Mereka dengan harga 53, 54, 55 aja untungnya udah luar biasa. Si Kajet aja kalau 2% aja dari 16,9 miliar, ya buat saya mungkin besar, buat dia juga besar gitu. Dari 16 miliar kan bayangin aja 2%, bro. Jadi kalau kata orang itu benar, makin banyak duit yang dijual belikan di kita makin banyak duit nih di saham, ya untung 1 tik 2 tik itu berasa 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu. Kalau kita mainnya cuman 1 juta, 2 juta ya sedikit kan, 1-2% itu. Makanya teman-teman kita harus bersyukur dengan 1 atau 2% untuk retail seperti kita ya. Kenapa? Nanti ketika kita sudah punya duit gede gitu kan, kalian akan tahu syukurnya di mana. Ketika punya duit gede itu kan biasanya 1 juta untung 1% paling 10.000 gitu. Coba kalian sekarang pasang 1 juta untung 1%, ketahuan kan? Pasang 1 miliar untung 1%. Udah ketahuan kan berapa juta kan? Kalau kita pasang lagi 3 miliar, untungnya berapa persen walaupun 1%. Nah, maka kita harus bersyukur dan harus konsisten profit itu, mau 1%, 2%, udah jauh gitu kan. Kalau yang scalping. Karena kalau yang istilahnya kalau yang modalnya kecil ya seperti kita gitu kan, ya untungnya kecil walaupun ngambil 1-2% usaha kecil. Cuman kenapa kita harus bersyukur? Ya ketika kita modal besar ngambil 1%-nya aja udah luar biasa. Ya, sahabat itu teman-teman ya. Jadi untuk Gotoh hari ini masih tetap si Poren masih jualan ya. Poren masih jualan, tapi sekarang sedikit jualannya, tapi si YU udah masuk nih ya. YU ini broker besar ini, bro. Broker besar ini YU itu. CC juga udah masuk, BK juga udah masuk. Artinya banyak yang masuknya daripada banyak keluar ya. Dari lokalnya kita lihat hari ini ada si PD ya. PD itu kan teman-teman kita ya. CC BUMN, milik BUMN ini plat merah ya, milik plat merah XA teman kita. Nah si JP sama si YB ini nih, mudah-mudahan si YB ini ngambil terus ya. Kita harus tahu nih performa si YB itu bagaimana di saham Gotoh gitu ya. Kalau BB udah ketahuan ya, BB luar biasa ya di saham Gotoh ini. Yang waktu ngangkat di area-area sini nih adalah si BB ya. Dengan si BB masuk, terus si YU masuk dengan 100 miliarnya, dia luar biasa untuk angkat emiten ini ya. Makanya sekarang ditahannya itu di antara 53 sama 54, 55 gitu kan. Oke, sekian teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ini dalam transaksi di saham Gotoh. Dan kalian udah tahu berapa harga fundamentalnya. Tetapi selain fundamental ada harga bandar. Selain ada harga bandar, ada harga candle juga ya. Oke, sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan malam teman ini selalu diberikan kesehatan ya malam ini. Salam sehat untuk keluarga kalian di rumah. Semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian ya. Tolong koreksi kalau ada kesalahan. Dan saya sangat antusias untuk membacanya dan mengkoreksi untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Ciao ya.